Tsumma attabi'una lahum bi ihsanin. Koma bawahnya, dan orang-orang yang mengikuti. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ini kalau kelompok yang ketiga ini kelompok sampai hari kiamat. Jadi mereka yang kelompok muhajirin, al-muhajirun, kita tidak masuk muhajirun, wala ansor tidak masuk. Karena mereka kelompok para sahabat. Tapi summa attabi'un, kemudian mereka yang mengikuti lahum kepada mereka bi ihsan. Ini masuk kelompok ila yaumil qiyamah yang ada di tafsir Jalalain, ila yaumil qiyamah, sampai hari, bukan di tafsir Jalalain, di Sawi. Dengan cara yang baik. Kama qala fi ayatin bara'ah, sebagaimana firman Allah fi ayati bara'atin, di dalam surat Bara'ah. Surat Bara'ah, ada mengatakan surat Taubah. Ya, surat Bara'ah, ada mengatakan surat Taubah. Ayat yang ke-100. Allah menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiqunal awwalun, kelompok yang pertama, kelompok awal. Kelompok yang pertama, kelompok yang awal. Minal muhajirina wal ansor. Minal muhajirina wal ansari. Dari kelompok muhajirin, dari kelompok ansor, itu, dari kelompok muhajirin, dari kelompok ansor, walladzina tabauhum, dan mereka yang mengikuti jalannya, bi ihsan, dan mereka yang mengikuti jalannya bi ihsan, dengan sebaik-baiknya. Makanya orang mendapatkan ridhonya Allah itu dimulai keridhoannya Allah dulu. Orang itu bisa ridho kepada Allah karena Allah terlebih dahulu ridho sama dia. Kalau ada orang tidak ridho sama Allah, itu menandakan Allah tidak ridho. Makanya firman Allah, radhiyallahu anhum, yang mana Allah ridho kepada mereka atau dari mereka, yang mana Allah ridho dari mereka, yang mana Allah ridho dari mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho dari Allah. Jadi ridho Allah diisi.
Allah sudah ridho, pasti hamba itu akan ridho sama Allah. Hamba itu tidak ridho sama Allah, ya berarti nandakan Allah tidak ridho. Kayak gambarnya kalau paling mudah gini, kalau orang mau masuk ke rumahnya orang mendapatkan izin dulu. Orang yang punya rumah, ayo masuk. Berarti apa? Oh, berarti dia ridho rumahnya dimasuki baru anda masuk. Kalau tanpa keridhoan kemudian masuk, ya bukan tamu, pencuri. Allah gitu sama. Tidak akan orang itu akan ridho dari Allah kecuali terdahului keridhoannya Allah. Allah ridho dhisik baru orang itu akan ridho. Ngerti ini ya? Ini maknanya dua sebetulnya. Maknanya itu kabar gembira kalau orang itu ridho sama Allah, itu berarti nandakan Allah ridho dulu. Kabar yang kedua, jangan mentang-mentang sama Allah. Aku lek modelnya ndak ridho karo Allah. Loh, itu berarti Allah sudah mendahului ente. Allah memang ingin menjadikan ente itu, naudzubillah, Allah itu ingin menjadikan orang tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya memang itu. Ada diangkat derajat mudun. Bukan karena apa? Ya karena berhubungan sama silsilah sanad. Orang belajar kan gitu sama juga. Kenapa ya anak ini, kenapa ya kok seseorang ini kalau akan berbuat baik kok selalu ada halangan? Jangan bangga diri. Itu seolah-olah Allah menyatakan wis kok ndak usah jadi wong apik, wong dadi wong elek ae jatuh. Jadilah inti orang yang jauh supaya diazab. Na'udzubillah. Itu. Paham? Fattabi'un lahum bi'ihsan. Maka mereka yang dikatakan mengikuti dengan sebaik-baiknya, orang yang mengikuti dengan cara yang sebaik-baiknya, hum al-muttabi'una li atharihimil hasanah, mereka lah yang mengikuti jejak, yang mengikuti jejak dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa awsafihim al-jamilati, yang mengikuti sifat-sifat mereka, yang mengikuti sifat-sifat mereka, dengan yang baik, sifat-sifat mereka yang baik. Ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah. Yang ketiga, ad-da'una lahum, yang mendoakan kebaikan untuk mereka fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan samar-samar atau terang-terangan. Jadi kalau dibalik, siapa orang yang dikatakan khairu jailin, generasi yang paling baik? Sopo generasi yang paling baik? Yang pertama ya ini tadi itu, muttabi'una li atharihim al-hasanah, mengikuti jejaknya mereka yang baik. Yang kedua, wa awsafihim al-jamilah, sifat-sifat mereka yang indah. Yang ketiga, ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah, yang doakan kepada mereka fis sirri wal alaniyah, ya, dalam keadaan sendirinya, dalam keadaan terang-terangan. Itu. Walihada qala ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Walihada, koma bawahnya, dan karena sebab ini, qala ta'ala, Allah menyatakan
Walihada, dan karena hal ini, qala ta'ala, Allah menyatakan fi hadil ayatil karimati, di dalam ayat yang mulia ini, fi hadil ayatil karimati, di dalam ayat yang mulia ini. Titik 2, walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka, generasi yang datang setelahnya mereka, dan mereka, generasi yang datang setelahnya mereka, yakuluna ay qailina, mereka menyatakan, koma, mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, Tuhan kami, ampunilah untuk kami. Rabbana ighfir lana, Tuhan kami, ampunilah untuk kami. Wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Alladzina sabakuna, alladzi sabakuna bil iman, yang mereka telah mendahului kami. Alladzi sabakuna bil iman, yang mereka telah mendahului kami bil iman, dengan keimanan. Koma, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan ay baghdan wa hasadan, kebencian, kemarahan, dan iri. Lilladzina amanu, untuk mereka yang beriman. Lilladzina amanu, untuk mereka yang beriman. Itu. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, Raufur Rahim, kasih sayang. Iya, iki Imam Malik. Jadi orang yang ini kan hubungannya fight, dapat fight gitu lah. Cuma secara dapat apa, rampasan perang tanpa terjadi pertempuran. Fight. Siapa mereka yang memiliki sifat seperti itu? Yes. Tapi secara umum orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang mendapatkan ridwan Allah, yang bersifat seperti itu. Sifat-sifat ini kalau bahasa gampangnya syarat untuk mendapatkan fight, rampasan perang. Kalau akan ingin mendapatkan rampasan perang, ya dengan sifat ini. Ya. Tidak ada kebencian. Apa tadi? Mengikuti jalan mereka, mengikuti sifat-sifat mereka, dan mendoakan. Mendoakan yang baik, mengikuti jejak mereka, mengikuti sifat mereka, mendoakan yang baik. Wes, berarti kalau punya 3 sifat ini dia berhak untuk mendapatkan baik secara
khusus. Tapi secara umumnya mereka yang mendapatkan keridhaan Allah cirinya seperti itu. Gitu loh. Loh, ana punya misal, ana punya nenek moyang itu bukan orang baik. Kalau perlu nasallallahu alaihi wasallam, orang kafir misalnya. Datunya ke atas ada orang kafirnya. Bukan ngikuti kafirnya. Yang diikuti yang baiknya. Tapi terkenal meskipun tidak faedah ya, meskipun tidak faedah di akhirat, dia baik, suka bantu orang, ya ikut bantu orang itu. Bukan kafiri. Ngerti nih ya? Karena orang itu pasti ada sisi baiknya. Tidak mungkin total welek kabeh, tidak mungkin. Kalau total elek kabeh itu menungso iblis jenenge. Iya. Embos iblis sih baik enak. Pernah nasihati kan iblis. Sehingga apa? Lah tenang, siapa itu? Pernah itu. Atau misalnya iblis kan pernah dua karo Allah. Jauh karo Allah. Jangan matikan aku. Ya harus baik. Ya mungkin 0,0 sekian lah. Tapi iblis saya sih ngono, omane menungso, ndak oleh menungso jahat kono iblis memang, ndo iblis ono apike. Cangkemmu iku luwih dadi kok iblis ngono pisan. Jadi gini, kita ngono salafi kita orang gini, loh salafi kita orang ini, orang terdahulu kita orang ini orang kafir misalnya. Ada sisi baiknya kan? Apa bukan kafirnya? Oh, dia ini suka bantu orang. Mbak pernah beb ikut kafir jahat gini-gini. Pernah suatu saat bantu orang. Dari situ ikut tok, situ tok ikut bantuan. Melok ayo. Jadi yang dikatakan mendapatkan keridhaan Allah secara umum 3 sifat. Ya, mengikuti jejak mereka, mengikuti sifat-sifat mereka yang baik, mendoakan. Jadi sekarang ngocor terus itu. Di podium ngilokno habaib, di kene ngilokno habaib, di kene ngilokno habaib, di kene. Kira-kira lek ana bagian fake oleh ndak wong iki? Ini. Kita ini memberikan indar kepada orang. Kalau memberikan indar jangan sebut orang. Jangan sebut golongan, ndak boleh. Memberikan peringatan, ndak boleh. Ini biar didengarkan nih namanya. Ana memberikan peringatan, mereka suka nipu umat, jangan sebutkan orangnya. Jangan sebutkan kelompoknya, sebutkan sifatnya yang tidak baik. Kalau kamu menyebutkan orangnya, kalau kamu menyebutkan personnya, kalau kamu menyebutkan kelompoknya, maka kamu sekarang ribah ngerasani wong. Paham? Allah itu maha mampu balik orang. Dulunya orang pinter, digawe pintere untuk maksiat. Dulunya maksiat dibalik jadi wong api. Wa ma ahsana ma istambata al-Imam Malik rahimahullah fi hadhil ayatil karimah. Maka begitu indahnya apa-apa yang pernah disampaikan oleh Imam Malik berhubungan dengan ayat ini. An-Rafidhi, sesungguhnya kaum Rafidho, siapa mereka? Alladzi yasubbu sahabata, yang mencaci sahabat. Laisalahu, tidak ada untuknya, laisalahu, tidak ada untuknya, fi malil fai'i nasibun, bagian dari harta fai' atau rampasan perang, harta rampasan perang.
kan sifatnya doakan. Doi tidak doakan, nyaci maki. Nah itu. Karena dia nyaci maki, tidak dapat. Kalau ada bagi-bagian loh ya. Kalau ada pembagian harta tidak dapat. Ini. Li adami ittisafihi bima madahallahu bihi haula. Karena mereka tidak masuk kelompok. Karena mereka tidak masuk kelompok orang-orang yang Allah puji, tidak masuk kelompok orang-orang yang Allah puji, yang mereka mendapatkan bagian harta rampasan perang. Oh no. Itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman tajuduna illa man Rabbana ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tidak dapat. Tidak ikuti jejak mereka. Ono jejak kita harus balas dendam. Tidak ikuti sifat mereka yang baik. Sifat mereka yang baik apa? Yang bunuh ayahnya tetap diajari. Imam Ali Zainal Abidin ketika sudah tinggal di Madinah setelah kejadian Karbala, ya diajari sama Imam Ali. Ya apa ini? Padahal yang menyaksikan ayahnya dipenggal Sayyidina Ali bin Sayyidina Ali Zainal Abidin. Umur berapa? 14 ya. 14 tahun. Kemudian tidak doakan yang baik, bukan doakan nyaci maki. Ngilok-ngilok no. Ya subuh sahabat. Ini. Akhirnya gitu. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan tersebut. Wallahu a'lam, semoga dijaga oleh Allah.